Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah hadir pada pagi saat ini, sudah menyempatkan di waktu hari liburnya untuk tetap untuk belajar bareng bersama ULC Institute pada kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Masrur Irsyadi, saya yang akan menjadi moderator kegiatan Daurah Ilmu Bayan pada sejak pagi hingga menjelang sore nanti. Bersyukur kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan sebelum kita mulai, pemegang hak mikrofon. Mungkin sebelum ini ya, mungkin kepada Bapak Ibu yang baru masuk atau yang sudah masuk, boleh di mute dulu, tidak apa-apa mic-nya. Jadi nanti sepanjang begitu juga nanti sepanjang acara boleh di mute. Setelah itu nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab baru mic-nya dinyalain lagi. Gitu. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh ULC Institute. Nah, ULC Institute ini lembaga yang fokus pada kajian-kajian keilmuan bahasa Arab dan keislaman yang berdiri sejak tahun 2015. Nah, lembaga ini dipimpin oleh diantaranya adalah Ustadz Yunal Istra. Nah, beliau sebagai ownernya ya. Kemudian ada Ustadz Denden Taufik Hidayat, dan ada juga Ustadz Ahong, atau sebenarnya namanya adalah Ustadz Ibnu Haris LCM Hum. Nah, dan beliau adalah pemateri pada kita pada pagi hari ini. Nah, ULC juga aktif mengadakan kajian-kajian bahasa Arab dan keislaman yang disiarkan baik lewat YouTube, Instagram, dan Facebook gitu ya. Yang terbaru adalah di YouTube. Nah, teman-teman nanti juga bisa bisa cek di YouTube-nya. Itu ada dengan itu ya, jadi tulisannya UL petik atas CEE ULC, itu artinya pada awalnya adalah Udrus Learning Center gitu. Jadi maksudnya adalah Udrus itu tadinya ungkapan dalam bahasa Arab, kata perintah yang artinya belajarlah gitu, tapi itu diambil dari nama untuk menjadi nama lembaga ini disebut, sehingga disebut sebagai ULC gitu. Itu, dan pemateri kita juga sudah hadir, Ustadz Ahong, LCM Hum. Assalamualaikum Ustadz Ahong. Nah, Salam. Ya, Ustadz Ahong ini juga punya akun YouTube ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya juga dengan nama Ustadz Ahong. Dia juga banyak men-share materi-materi keislaman. Dan langsung aja mungkin ya saya teruskan ke Ustadz Ahong. Dan Ustadz Ahong adalah lulusan S2 dari Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta gitu. Dan pada pagi hari ini seperti yang sudah diketahui bersama, beliau akan menyampaikan materi tentang ilmu bayan, satu di antara tiga bagian, tiga cabang ilmu di dalam di dalam naungan ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengetahui standar kefasihan bahasa Arab gitu. Nah, ini juga menarik karena ini adalah tingkatan yang lebih lanjut dari sekedar struktur yang ada di dalam ilmu nahwu maupun ilmu sorof. Nah, sekarang kita masuknya ke bagaimana kita tahu bahwa bahasa yang digunakan, bahasa Arab yang kita gunakan ini secara mudahnya adalah punya nilai gaya bahasa yang tinggi atau tidak. Nah, ini ilmu balaghah lah yang mengantarkan kita untuk mempelajari hal ini. Kira-kira itu pengantar singkat dari saya sebagai moderator. Mungkin supaya tidak lama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada Ustadz Ahong LCM Hum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Masrur atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat Bapak-bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang kebetulan di sini, di tempat saya cerah ya, Bapak Ibu. Weekend, hari Ahad, hari Minggu, kita atau Bapak dan Ibu luar biasa sekali menurut saya, karena di hari Minggu atau hari Ahad ini Bapak Ibu masih semangat untuk belajar ke bahasa Araban. Nah, ini ilmu balaghah yang mana isinya itu ada 3, atau ilmu bayan, ilmu ma'ani, sama ilmu badi, gitu ya. Nah, itu ini perangkat juga dalam memahami bahasa Arab, gitu ya. Bahasa Arab, baik bahasa Arab itu sebagai bahasa agama, yaitu kita buat memahami Al-Quran, ataupun buat memahami hadis, ataupun bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Jadi kalau belajar ilmu bayan, kita juga mengenal tentang sastra Arab itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ini sekarang sedang belajar mengenai bagian dari sastra Arab. Jadi nanti ada sastra Arab banyak, ada kritik sastra, ada sejarah sastra, dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu balaghah, khususnya ilmu bayan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, itu bagian dari ilmu sastra Arab, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kitab Al-Jauhar Al-Maknun. Al-Jauhar, ini kan namanya daurah. Daurah itu biasanya ada sesuatu yang dihatamkan. Daurah itu kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu, ya kursus singkat gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya short course gitu. Kursus singkat. Jadi kita dalam beberapa waktu, beberapa kali pertemuan menghatamkan kitab yang namanya Al-Jauhar Al-Maknun. Tapi barangkali karena ini namanya short course, nanti ada yang belum tersampaikan atau belum belum dijelaskan secara keseluruhan, nah nanti bisa diperdalam lagi di lain kesempatan. Nah, kitab Al-Jauhar Al-Maknun ini adalah Al-Jauhar Al-Maknun artinya adalah mutiara yang terpendam. Itu Al-Jauhar Al-Maknun ini salah satu kitab balaghah yang dikaji di seluruh lembaga, hampir seluruh lembaga keislaman atau pesantren dalam hal ini, ataupun di perguruan tinggi Islam ya, di perguruan tinggi Islam negeri atau yang swasta. Kitab Al-Jauhar Al-Maknun ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan. Kalau di pesantren-pesantren biasanya dibaca atau diajarkan pada tingkat aliyah. Nah, Al-Jauhar Al-Maknun sendiri dikarang oleh beliau yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Beliau adalah ulama abad ke-10 Hijriah, ya, ulama yang hidup pada abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi. Jadi 16 Masehi itu dalam salah satu teori Islam belum masuk ke Nusantara gitu ya. Tapi ada juga teori yang lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara, Asia Tenggara itu pada abad ke-7. Itu menurut para sejarawan. Nah, makanya kitab ini belum dikaji pada awal-awal abad kemasukan Islam masuk di Nusantara. Jadi dulu ketika Islam masuk di Nusantara,
di Asia Tenggara itu belum diajarkan kitab-kitab yang atau buku-buku yang sifatnya gramatikal atau kesusastraan gitu. Jadi dulu pas Islam masuk ke Asia Tenggara itu yang diajarkan adalah hal-hal pokok dalam beragama, ya masalah tauhid, fikih gitu ya. Nah, kitab-kitab atau buku-buku yang masuk ke Nusantara berupa kitab nahwu, sorof, atau gramatika bahasa Arab, atau kesusastraan, itu masuk belakangan. Nah ini mungkin Bapak Ibu bertanya kan, ini pengarangnya ulama Aljazair, gitu ya. Aljazair itu dalam literatur sejarah Arab itu disebut dengan Al-Maghrib. Al-Maghrib itu selain Maroko, itu ada Aljazair, juga ada Tunisia. Jadi itu adalah wilayah Arab bagian barat yang berbatasan dengan negara-negara Eropa. Kalau Aljazair ini kan berbatasan dengan Marseille. Marseille itu salah satu wilayah di Perancis gitu ya. Nah, Maroko, terus Tunisia juga berdekatan dengan negara-negara Eropa, ya khususnya Spanyol, Perancis, Belgia. Nah itu tapi kok kitabnya ya atau bukunya itu bisa sampai ke Nusantara atau bisa sampai ke Indonesia lah pada khususnya dikaji sama orang-orang Indonesia. Gimana caranya pas buku ini atau kitab ini bisa nyampai ke Indonesia? Nah itu diantaranya persebaran ilmu balaghah atau ilmu gramatika yang masuk ke Nusantara itu melalui ulama-ulama Nusantara ya. Dulu kan secara dalam catatan sejarah ini banyak ulama-ulama kita, ulama Indonesia ini yang menjadi Imamul Haramain atau yang menjadi pemuka membesarnya umat Islam di Makkah dan Madinah. Itu ada ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Nawawi Banten, dan lain sebagainya. Nah itu rata-rata ulama bertemu di sana. Nah, ulama-ulama Indonesia atau Asia Tenggara itu pergi ke Makkah, Madinah, terus bawa sesuatu hal yang sesuatu hal yang mungkin pada waktu itu baru dibawa ke Indonesia gitu. Kayak Alfiyah itu juga yang bawa konon katanya adalah nama beliau itu Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan Madura, begitu. Jadi itulah kisah atau sejarah singkat mengapa kitab Al-Jauharul Maknun itu dipelajari di pesantren-pesantren, lembaga-lembaga keislaman, ataupun di perguruan tinggi. Tapi kalau di perguruan tinggi biasanya kan literaturnya tidak satu. Ini hanya rujukan saja. Ada lagi kitab lain, banyak kitab balaghah lainnya, seperti Jawahirul Balaghah, terus dan lain sebagainya ya. Nah, secara mazhab, karena abad ke-16 itu sudah jauh dari abad pembukuan keilmuan-keilmuan Islam, diantaranya ilmu fikih. Nah, beliau Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini juga karena di Maroko itu banyaknya mazhab Maliki, jadi beliau menganut mazhab Maliki. Di Maroko, Tunisia, atau di Aljazair itu fikihnya bermazhab Maliki. Kalau kita di Indonesia itu kan namanya bermazhab Syafi'i. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ilmu bayan itu bagian dalam istilah literatur kebahasaan atau ilmu linguistik,
linguistik ya. Nah, ilmu bayan ini sebenarnya masuk pada objek kajian ilmu semantik, ilmu makna gitu ya. Ilmu makna. Nah, objek kajiannya itu seputar 3, tasbih, majaz, dan kinayah. Nanti majaz dibagi 2, ada yang mursal, ada yang isti'arah gitu ya. Nanti ada pembagiannya masing-masing, apa itu tasbih, apa majaz, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu objek kajian ilmu bayan. Bayan sendiri kan arti bahasa, secara bahasanya adalah jelas gitu ya. Bayan itu artinya jelas atau penjelasan gitu. Nah, jadi begini. Jadi ketika di Indonesia gitu ya, orang mau bilang dermawan itu kan caranya banyak. Ada yang bilang dermawan atau ringan tangan, ada yang pemurah, suka menolong, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam tradisi Arab atau dalam literatur Arab, orang yang dermawan itu kadang atau dulu disebut dengan orang yang kathirur romat. Kathirur romat itu banyak abunya. Jadi kalau masih tradisional ya, masih tradisional dulu kan masak itu masih ditungku. Tungku itu ya kita masih bakar pakai kayu gitu kan. Nah, orang-orang Arab zaman dahulu itu ketika ketika banyak tamu yang datang berarti kan banyak sesuatu yang dimasak. Nah, kalau banyak sesuatu yang dimasak tentunya banyak mengeluarkan kayu gitu kan. Kayu dibakar menjadi abu. Nah, itu indikator kalau banyak abunya itu indikator banyak tamunya. Jadi setiap tamu yang datang selalu ikramud duyuf, selalu dimuliakan, selalu dihormati gitu. Selalu dihormati, dan itu adalah bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Itu ada dalam tradisi agama Samawi, ada dalam tradisi agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sendiri. Gitu. Tapi ada juga istilah lain di hadis itu ya. Di hadis ada istilah tawilul yad. Jadi salah satu istri Nabi, siapa nanti yang paling dulu menyusul Nabi Muhammad meninggal gitu. Yaitu dialah yang tawilul yad, panjang tangan, secara literal panjang tangan. Saya lupa nama istri beliau yang pertama kali ini meninggal. Nah, tapi tawilul yad ini maksudnya adalah bukan panjang tangan secara literal gitu. Jadi istri Nabi yang sedang diajak bicara nih, wah berarti bukan saya dong karena saya tangannya pendek. Nggak ada yang lebih mungkin masih ada yang lebih panjang dari saya gitu. Maimunah atau siapa ya, saya lupa itu. Nah, tapi tawilul yad di sini artinya adalah orang yang dermawan juga gitu, tawilul yad. Kalau kita kan panjang tangan artinya orang yang suka mencuri gitu. Jadi tradisi masing-masing kebudayaan itu berbeda-beda gitu. Jadi tergantung konvensinya. Bahasa itu adalah konvensional. Konvensional ini artinya kesepakatan. Kok tawilul yad di Arab beda sih sama tawilul yad di Indonesia gitu kan. Tadi yang saya sebutkan bahwasanya tawilul yad itu kalau di Indonesia panjang tangan artinya orang suka mencuri. Tapi kalau di Arab atau khususnya ada dalam literatur hadis, ada di hadis juga, tawilul yad itu artinya adalah orang yang dermawan gitu. Nah, dilalah al-wad'iyah. Wal qasdu bid dilalatil wad'iyah alal asahil fahmul al haitiyah aksamuha salasatun mutabaqah tadommununil tizamun ammas sabiqah fahyal haqiqah laysa fil bayani
bathun laha wa aksuhal akliyatani. Nah, dalalah biasanya dalalah itu diartikan dalam ilmu linguistik sebagai ilmu semantik, ilmu makna. Nah, misalnya kita ini, jadi nanti dalalah itu terdiri dari adal dan al-madlul, gitu ya. Adal dan al-madlul. Kita lihat dari jauh, misalnya dari jauh ada anak kita atau kerabat kita di rumah misalnya sedang mengangkat tangan gini, gitu kan, terus bersedekap, terus ada rukuknya, terus ada sujudnya. Nah, kita tahu bahwa itu oh itu sedang sholat. Karena madlulnya apa? Madlulnya itu adalah orang sedang melakukan atau sedang pernah takbir, ruku, sujud gitu. Kita tahu orang itu sedang sholat karena orang itu takbir, orang itu ruku, orang itu sujud, gitu kan. Nah, misalnya kita melihat pohon mangga. Pohon mangga itu ada ininya, udah ada kembang-kembang kecilnya. Nah, kita itu namanya adal, ada kembang-kembang kecilnya itu namanya madlul gitu. Nah, dalnya apa? Wah, ini pertanda bahwa pohon mangga ini bakalan berbuah banyak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu dilalah wadiyah gitu ya. Ini masalah jadi masalah berkaitan dengan masalah makna. Dilalah wadiyah itu terbagi menjadi 3. Ada mutobaqoh, ada tadammun, ada iltizam. Nah, dalam kasus sholat itu secara definitif diartikan oleh ulama fikih gitu kan, atau ulama syariat, itu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya mutobaqoh. Mutobaqoh artinya itu sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh syariat gitu. Nah, ada ruku, ada sujud, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, itu bagian dari sholat. Itu namanya tadammun. Gitu. Nah, iltizam ini sesuatu yang mengiringi dan mesti ada. Nah, kalau orang mau sholat, ya kan? Kalau orang mau sholat, itu harus bersuci dulu. Gitu. Bersucinya entah tayamum, entah berwudu. Gitu. Nah, itu jadi pengantar dalam ilmu bayan itu kita mengenal dulu apa itu dilalah al-wadiyah. Dilalah ini artinya makna yang ditentukan oleh pengguna bahasa itu sendiri. Kalau pengguna bahasa yang dimaksud adalah ahli syariat, sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau sesuai konvensi bahasa, sholat itu adalah doa, gitu ya. Jadi sebelum Islam datang, kata sholat di Arab juga sudah ada, gitu. Makna literalnya secara bahasa itu adalah doa, gitu kan. Nah, makanya ulama-ulama atau wali songo itu nggak masalah. Ya kebetulan saya orang Jawa karena taunya wali songo gitu. Mungkin di daerah Bapak Ibu semua yang di luar Jawa gitu ada ulama-ulama lain. Ya kita tahu bahwasanya di Jawa sering menggunakan arti istilah sembahyang. Sembahyang padahal ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Hindu gitu. Nah, tapi kok wali songo
gunakan juga istilah sembahyang. Nah, sembahyang versi Hindu berbeda dengan sembahyang versi Islam, walaupun katanya sama-sama sembahyang gitu. Nah, itu apa namanya? Jadi kita kalau belajar ini, belajar semantik atau belajar nanti ada yang lebih ini lagi, ilmu mantik namanya. Nah, itu kita jadi bisa apa ya? Nggak terjebak pada bungkusnya. Jadi kita apa namanya, nggak terjebak pada kata sembahyang. Wah, nggak boleh dong sembahyang. Itu kan istilah orang Hindu. Masa kita pakai-pakai gitu. Nah, ini kalau kita belajar ini dilalah buat iya gitu, ya kita tahu ya sembahyang memang itu bahasa yang dipakai orang Hindu. Tapi kan beda cara-caranya gitu. Kita cuman istilahnya aja gitu. Nah, itu apa namanya? Contoh ya, contoh saya memberikan contoh yang mungkin ada di sekeliling kita sehari gitu. Nah, kemudian pembahasan yang pertama dari ilmu bayan sendiri itu adalah ilmu tasbih. Tasbih itu secara bahasa adalah penyerupaan. Kita baca dulu ininya, nazamnya. Tasbihuna dalalatun ala ishtirak amroini fi ma'nin bi'a latin atak arkanuhu arba'atun wajhud adah wa tarafahu fattabi sublan najah gitu. Nah, tasbih secara etimologis itu adalah secara bahasa. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia, tasbih ini disebut dengan simile, ya. Kalau bahasa Inggris bacanya simil, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu udah diserap, tapi dibacanya simile. Majas pertautan yang membandingkan dua hal secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti bagai laksana. Nah, ini apa namanya, definisinya sama persis dengan apa yang ada dalam literatur Arab. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tasbih, kalau dalam bahasa Indonesia itu simile. Tapi kalau bahasa Inggris simil bacanya. Nah, jadi unsur-unsur yang harus ada dalam tasbih itu apa? Nah, ini segi serupa. Segi yang serupa itu namanya wajhut tasbih atau wajah syabah. Gitu. Nah, perangkat penyerupaannya apa? Ada tuh tasbih istilahnya. Nah, ini ada tuh tasbihnya. Kaf, mitlu, shibhu, nahwu, kana, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia ini seperti bagai, laksana, gitu. Musyabah bihnya yang diserupakan, musyabahnya yang diserupai. Itu 4 unsur yang harus ada, baik itu terlihat ataupun nggak terlihat. Nggak terlihat tuh artinya sebenarnya ada, tapi dikira-kirakan. Nah, misalnya ini. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Zaid itu laksana singa dalam keberaniannya. Kita juga sama, singa itu diartikan dengan sesuatu apa namanya, baik di Arab ataupun di Indonesia ini sama, singa podium gitu kan. Kita sering dengar singa podium. Ada juga istilah atau ungkapan asadullah, singanya Allah, itu ungkapan bagi Sayyidina Ali, pemuda yang pemberani gitu. Nah, itu juga diungkapkan dengan istilah atau kata asad. Jadi sama nih, kebetulan konvensinya sama. Jadi penggunaan asad dalam Arab, di dalam tradisi Arab dan tradisi Indonesia itu kebetulan sama. Jadi nggak semua sama. Jadi nanti ada yang sama, ada yang beda. Nah, Zaid itu merupakan musyabbah, ya. Musyabbah, singanya
musabbah bih. Zaid diserupakan dengan Asad. Kafnya, ini kaf, huruf kaf, itu namanya adatut tasbih atau perangkat penyerupaan. Nah, asyaja'ah, keberanian ini, itu disebut dengan wajhut tasbih atau wajah syabah. Itu kebetulan ini lengkap. Nanti juga ada yang nggak lengkap. Maksudnya nggak semuanya ada. Nggak, ininya kadang wajah syabahnya atau wajhut tasbihnya nggak disebutkan. Nah, jadi ini pembagian-pembagian itu intinya di situ tadi ya. Intinya itu. Jadi unsur tasbih itu ada 4. Baik itu disebutkan semua 4-4-nya dalam teks ataupun ada yang tidak disebutkan. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian pembagian selanjutnya. Nah, torofan. Di sini kan ada faslun wahissiyani minhu torofan aidon wa aqliyani au mukhtalifan. Nah, torofan di sini maksudnya adalah musyabbah dan musyabbah bih. Pada contoh yang tadi sebelumnya, Zaidun itu namanya musyabbah. Asadun itu musyabbah bih. Nah, itu kan Zaid dan Asad dan singa itu sesuatu hal yang dapat ditangkap oleh indera. Kalau dipegang juga bisa, gitu ya. Nah, itu namanya hissi. Hissi itu sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera. Nah, nanti ada yang namanya akli. Akli itu sesuatu yang tidak dapat ditangkap indera. Indera ini ya, apa al-hawasi, al-khamsah, mata, tangan, pencium, gitu. Itu namanya indera. Kalau yang dapat ditangkap dengan indera, kayak pipi, mawar. Mawar itu bunga. Bunga kan bisa dilihat, bisa dicium juga baunya, bisa dipegang. Nah, pipi juga sama gitu. Pipi bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi jangan sembarang pipi yang dipegang gitu. Pipi dan mawar ini bagian dari sesuatu yang hissi, artinya bisa dilihat, mata bisa dipegang, gitu kan, bisa disentuh juga. Nah, ada sesuatu hal yang tak dapat diindra. Tak dapat diindra itu namanya akli. Dinalar. Jadi akli itu sesuatu yang dapat dinalar. Nah, kayak kesalehan anak adalah kebahagiaan. Jadi sekaya apapun orang, sebanyak apapun harta anaknya selalu berbuat sesuatu yang tidak baik, maka ya orang tuanya, keluarganya itu akan merasa sedih, akan merasa susah, akan merasa gundah melihat anak-anaknya tidak baik gitu. Nah, kesedihan, kebahagiaan itu kan nggak bisa ditangkap sama indera, nggak bisa dilihat kan kebahagiaan. Wah, itu orang senyum. Ya senyumnya iya, tapi itu kan simbol ya, simbol dari kebahagiaan. Tapi apakah senyumnya itu asli atau palsu kita nggak tahu. Nah, kebahagiaan itu adanya di dalam hati, ketenangan. Nah, kesalehan anak juga demikian, gitu kan. Perilakunya iya bisa kita lihat, tapi apakah itu saleh secara hakiki atau tidak? Nah, itu kan ada di dalam dirinya. Bisa aja di depan orang atau di depan ayah ibunya baik, tapi pas udah di luar nggak baik. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera,
tapi bisa dinalar. Oh iya, anak ini tuh baik, dia sering bantu ibu bapaknya, nggak pernah minta yang neko-neko, nggak pernah minta yang macam-macam gitu. Nah itu berarti kan ini musyabahnya akli, ininya juga akli. Kalau ini tadi hisi, ininya hisi. Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya tuh contohnya apa? Nah ini, kematian bagi sebagian orang bagaikan hewan buas. Gitu ya. Kematian bagi sebagian orang bagaikan hewan buas. Nah kematian ini kan nggak dapat di apa namanya, nggak dapat dipegang. Orangnya iya, yang dipegang itu orangnya. Tapi kematian itu seperti apa kita nggak tahu gitu. Itu namanya akli. Dapat dinalar. Oh orang ini udah diem aja nggak ada napasnya. Terus udah dikain kafanin. Udah ditutupin hidungnya pakai kapas. Nah itu kan berarti orang udah meninggal atau mati. Nah itu dinalar. Nah tapi hewan buas bagaikan hewan buas. Nah hewan buas ini kan bisa dilihat hewan buas gitu. Rujukannya kelihatan. Gitu. Tapi kalau kematian rujukannya ya nggak bisa dipegang. Kematiannya itu ya, tapi kalau orangnya iya, itu kan orang yang dipegang, bukan kematiannya. Kalau hewan buas ya kita pegang, bisa gitu. Maksudnya bisa kelihatan, bisa dipegang dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dari sisi pembagian musyabah dan musyabah bihnya. Nah, ini ada dari pembagian wajhut tasbih, gitu ya. Wajhut tasbih. Wal wajhu ma yastarikani fihi wa dakhilan wa kharijan tulfihi. Wa kharijun wasfun hakikiyun jala bihisin au aklin wanis biyin tala. Nah, wajhu al-wajhu di sini wajhu tasbih, atau kita juga dalam literatur ilmu balaghah itu terkadang disebut wajah syabah, wajhus syabah, sisi persamaan tadi ya antara musyabah dan musyabah bihi. Nah, tadi yang contoh-contoh sebelumnya Zaidun ka. Dalam literatur hadis itu disebutkan bahwasanya hadis dilunakkan bagi Abu Dawud. Abu Dawud itu imam ini ya, imam ahli hadis, pengarang Sunan Abi Daud, kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik-topik fikih. Jadi apa namanya, Sunan itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Nah ini diantaranya Imam Abu Daud pengarangnya. Nah ada ulama yang menyebutkan bahwasanya hadis itu dilunakkan bagi Abu Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud. Dilunakkan di sini kan kalau besi kan kalau habis dibakar gitu, dibakar api itu kan ini ya gampang dipotongnya gitu. Nah, Nabi Daud ini tanpa api, tanpa apapun, beliau dengan mudahnya diberikan kelebihan oleh Allah bisa melunakkan besi. Beliau itu ahli arsitektur gitu ya. Walaupun pada hanya sebatas masa itu gitu. Mungkin belum secanggih sekarang gitu. Tapi pada waktu itu ya sudah canggih. Apa namanya? Besi bisa dilunakkan. Nah ini Imam Abu Daud itu hadis yang dilunakkan baginya gitu.
artinya itu. Jadi sisi persamaannya di situ. Jadi Imam Abu Daud itu menekuni hadis, dan Nabi Daud ahli di bidang arsitektur gitu ya, bisa. Jadi besi dilekuk-lekuk gitu ya, tujuannya untuk apa namanya, ya membangun sebuah bangunan. Nah, wajhu syabah atau wajhu tasbih itu ada yang bersifat sejenis. Nah, istilahnya tadi di sini dakhilan, maksudnya ini dakhilan. Sejenis, ada yang tidak sejenis, namanya kharij. Khariji ada yang dakhili. Nah, contoh yang sejenis itu apa? Baju gamisku sama dengan baju gamisnya. Sama-sama terbuat dari katun. Nah, musyabahnya itu adalah komisi haza mislu komi suhu mislu komisi haza mislu komisihi. Komisi haza mislu komisihi. Bahasa Arabnya seperti itu. Baju gamisku sama dengan baju gamisnya. Sama-sama apa? Sama-sama terbuat dari katun. Gitu. Jadi kan baju gamis saya dan baju gamisnya itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama terbuat dari katun. Dan itu kan satu jenis. Gitu ya. Jadi wajah syabah atas musabah dan musabahbi yang satu jenis. Nah, contoh yang khoriji atau yang tidak satu jenis, sahabat Ali adalah singa Allah dalam hal keberanian. Nah, keberanian pada sahabat Ali yang merupakan manusia tentu tidak sama persis dengan keberanian singa yang merupakan hewan buas, gitu kan. Jadi di sini musyabahnya adalah sahabat Ali, musyabahbinya adalah singa. Ini kan dua hal yang berbeda, ya kan? Wajhu syabah, sisi persamaannya adalah keberaniannya. Nah, ini keberanian atas dua makhluk Allah ini ya tentu berbeda-beda, gitu. Nah, dari sisi lain masih pembahasan tentang wajhu tasbih, gitu ya. Wahidan yakunu au mu'allafa au muta'addidan wa kullun urifa bihissin au aqlin wa tashbihin numi bidziddilit tamlihi wa tahakkumi. Jadi wajhut tasbih itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya tunggal, ada yang murakkab, ada yang muta'addid. Muta'addid itu berbilang. Contoh wajhut tasbih yang tunggal, tawahid. Nah, ini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, yang saya tandai merah itu adalah musyabahnya. Yang saya tandai biru itu adalah musyabah bihnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 187. Ya kan? Para istri itu bagi kalian bagaikan pakaian. Nah, begitupun kalian bagai pakaian bagi mereka. Nah, pakaian itu fungsinya adalah menutupi tubuh. Itu kan diantara fungsi pakaian menutupi tubuh. Selain menutupi tubuh juga memperindah yang memakai. Itu diantara apa namanya, di sini wajhu tasbihnya. Wajhu tasbihnya tidak disebutkan
biasanya kan disebutkan ya. Kalau yang contoh yang sebelumnya Zaidun Ka'asadin hal keberanian, Ja'ah itu adalah. Nah, di sini memang wajib tasbihnya tidak disebutkan. Nah, tapi apa namanya? Di dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan kenapa pasangan ini disebut sebagai pakaian. Artinya kalau di antara fungsinya ya itu ya, di antara fungsinya itu. Jadi antara kalau misalnya ada suami istri yang masing-masing itu membuka aibnya masing-masing kepada orang lain, nah itu hilang dari ini ya, hilang dari fungsi pakaian itu sendiri, hilang dari pasangan hakikat berpasangan itu sendiri. Jadi yang namanya pasangan itu ya harus saling menutupi. Nah itu contohnya. Kemudian ada yang murakkab. Nah ini masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfaro. Nah ini yang apa namanya? Yang tandai merah ini musyabahnya. Jadi perumpamaan orang-orang yang diberi tugas. Jadi di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang di masa Nabi yang tidak menerima akan kebenaran yang ia baca dalam Taurat itu sendiri. Jadi ada ahlul kitab yang memang sudah baca Taurat, itu ya, sudah tahu, tapi nggak mau, dia ngerti tapi nggak mau nerapin, gitu ya. Dia ngerti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, tapi pembaca Taurat atau ahlul kitab yang membaca Taurat yang sudah membaca bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, tapi tidak apa namanya, tidak menerapkan hal tersebut, itu dalam Al-Quran disebutkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi yang namanya hewan, jadi ini di bangsa Arab zaman dulu itu kan transportasinya masih sederhana gitu ya, mungkin di kita juga seperti itu. Jadi belum mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Ya, dulu masih makainya nih apa namanya, unta, gitu, kuda. Nah, tapi kalau sekarang perangnya pakai tank gitu. Nah keledai yang bawa buku-buku gitu kan, keledai bawa buku banyak, tebal, sampai capek gitu kan, karena bawanya banyak. Tapi keledai ini nggak paham apa yang dia bawa. Nah itu, jadi sisi persamaannya itu adalah ketidakmanfaatan benda yang dibawa itu. Jadi orang Yahudi bawa Taurat gitu, baca juga, tahu, tapi nggak diterapin. Itu bagaikan keledai yang membawa buku bacaan banyak, tapi dia nggak paham apa yang dia bawa gitu. Nah, kemudian ada yang muta'adid. Muta'adid itu berbilang, lebih dari satu. Wajhu habibi kal badri. Wajah kekasihku bagai purnama dalam keindahan dan kesempurnaan. Iya. Jadi masih diginin lagi. Jadi apa namanya, wajah tasbihnya kan ini. Jadi saya terjemahkan sebentar.
Nah, jadi saya terjemahkan di depan. Keindahan dan sempurnaan wajah kekasihku bagai purnama. Kan wajah kekasihku bagai purnama dalam hal kesempurnaan. Nah, itu nggak enak. Nah, makanya saya terjemahkan di depan. Itu nggak apa-apa penerjemahan seperti ini. Keindahan dan kesempurnaan wajah kekasihku bagai purnama. Jadi bulan purnama itu kan dulu kalau belum ada listrik, kalau bulan purnama itu orang pada keluar gitu karena terang. Nah, tapi kalau sekarang kan udah biasa aja bulan purnama mah, karena udah ada listrik. Zamannya dulu belum ada listrik, ketika bulan purnama, bulan penuh gitu, orang terang gitu, bisa menyaksikan keterangan, keindahan bulan purnama. Nah, ini wajah atau wajah perempuan atau wajah pasangan kekasih diserupakan dengan bulan dalam masalah atau dalam hal keindahan dan kesempurnaannya. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang adatut tasbih. Perangkat tasbih, perangkat penyerupaan. Adatuhu kafun ka'anna mithlu wa kullu ma dohahu tsummal aslu. Ini dohahu bukan dohaha. Nanti saya benerin. Dohahu tsummal aslu. Ila umma kal kafima syubbihabi bi aksima siwahu fa lam wantabi. Jadi ini ada contoh-contoh perangkat atau huruf atau kata benda isim ya yang digunakan sebagai alat penyerupaan. Kadang nggak disebutin juga kayak tadi contoh yang ini, yang hunna libasun lakum, mereka bagaikan. Nah, kan kalau ada perangkatnya harusnya hunna kalibasi gitu kan. Kaf, huruf kaf itu kan huruf jer, huruf yang kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar nahwu sorof ini lebih atau belajar nahwu ini lebih enak lagi. Jadi kaf itu huruf jer, kalau kemasukan kaf berarti hunna kalibasi gitu. Jadi kok nggak pakai kaf? Nah itu lebih apa namanya? Secara estetika lebih indah gitu. Bagai-bagai itu dihilangkan, jadi lebih mengena pada orang yang mendengar. Nah, makanya ada yang pakai kaf seperti ini, contohnya matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau orang yang infak itu seperti orang yang seperti biji yang ditanam, itu nanti dia akan berkembang, jadi akan merembet gitu, jadi banyak. Nah ini maksud di sini adalah kaf. Nah contoh yang selanjutnya ini, jadi hadis riwayat Imam Muslim sebutkan apa itu ihsan ya Rasulullah. Ini saat ada sahabat atau saat ada malaikat Jibril yang datang pada Nabi menanyakan tentang iman, ihsan dan Islam. Nah, di sini disebutkan ka'annaka tarahu. Nah, ka'annaka ini adalah perangkat atau adatut tasbih. Contoh mislu apa? Nah, di sini juga ada hadis riwayat Imam Muslim. Orang siapa yang mendatangi jenazah, kemudian sholat, menyolati jenazah, maka dia akan mendapat satu kat, satu kirot. Nah, kirot, bahasa Arabnya kirot ya. Tapi diserap ke dalam bahasa bahasa Indonesia menjadi karat. Tapi bahasa Indonesia ini bukan menyerap dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda itu nyerapnya dari bahasa dari bahasa Semitik, dari bahasa Arab. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat
etimologinya, asal-usul katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ ada asal-usul katanya. Karat itu berasal dari bahasa ini Belanda. Tapi bahasa Belandanya dari bahasa Arab gitu. Waman syahida hatta tudfan falahu qiratani. Jadi kalau cuman menyaksikan atau takziah, melihat jenazah terus sholat itu dapat, atau sampai mengantarkan ke kuburan dapat 2 qirat. Kila wamal qiratani. Apa itu 2 qirat? 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Artinya pahala mengantar takziah, menyolati, dan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya itu adalah bentuk bela sungkawa kita, yang mana pahalanya itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah, itu mislo di sini contohnya. Tapi dalam sekarang corona ya kita harus hati-hati. Kalau mengantar jenazah yang terindikasi ya corona, ya kita harus mungkin jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu contoh mislu dan lain sebagainya. Jadi ada nahwu, ada shibhu dan lain sebagainya. Yang mana memiliki arti dasar seperti gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan dalam bahasa Arab. Apa sih tujuan kita itu membuat tasbih? Diantaranya itu memperjelas kondisi atau jenis. Saya mau beli kerudung yang warna merah dong. Saya bilang ke penjual, bahwasanya saya mau beli kerudung yang warna merah gitu. Buat istri saya nih, Pak, Bu, saya mau beli kerudung dong yang warna merah. Gitu. Penjualnya bertanya, merah yang mana Pak? Gitu. Itu kan banyak pilihannya. Merah kan banyak pilihannya. Ada merah jambu dan ini merah jambu air. Jambu air itu Bapak Ibu lihat sendiri, kalau jambu air itu merah banget gitu kan. Nah, itu merah yang seperti itu. Jadi bukan merah muda, tapi merah seperti jambu air. Nah, ada juga yang fungsinya memperjelas ukuran. Saya mau beli celana untuk anak seukuran usia 3 tahun. Gitu. Itu juga tasbih. Kan kita sering ya, Bapak Ibu kalau misalnya ke mall atau ke pasar mau belikan celana, Mas celana dong gitu. Mas mau beli celana buat anak saya. Pedagangnya nanya, celana anak usia berapa Bu, Pak? Gitu. Ya, anak usia 3 tahunan lah. Nah, itu juga tasbih karena untuk memperjelas ukuran gitu. Nah, ada juga fungsi tasbih itu adalah untuk memuji ya, tadi yang contoh sebelumnya disebutkan hadis bagi Imam Abu Dawud itu dilunakkan sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud. Itu kan pujian untuk Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, yang mana beliau dipermudah oleh Allah memperdalam ilmu hadis gitu. Bahkan dia juga mengarang Sunan Abi Daud. Ada juga yang tujuannya mencela. Nah, gayanya urakan seperti preman. Itu kan ini ya, celaan. Nah, kemudian ada juga contohnya yang untuk agar orang lain itu perhatian sama yang dibicarakan. Misalnya gini, ada orang yang
mohon maaf, ini badannya kurus gitu kan, badannya kurus. Terus saya bilang, kasihan tuh badannya tipis seperti triplek gitu. Ya, jadi ada orang yang nggak mampu gitu, badannya udah kurus segala macam. Jadi ini saya bilang seperti ini supaya orang yang saya ajak bicara, orang ketiga yang saya ajak bicara mau bantu orang yang badannya kurus itu. Nah, kemudian juga ada biasanya itu kan musabahnya di depan, musabah binya di belakang. Kayak Zaidun ka asadin, Zaid seperti singa. Tapi ini terkadang ada pembalikan. Cahaya subuh itu seperti wajahnya sang pemimpin. Kita mau memuji seorang pemimpin tapi dibalik gitu. Jadi cahaya subuhnya yang mirip ini wajah sang pemimpin karena wajahnya melebihi cahaya subuh. Ini memuji, jadi memuji secara berlebihan itu caranya ya dibalik seperti ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, barangkali mau ada yang didiskusikan atau ditanyakan, Mas Rur? Ya, silakan kepada teman-teman yang mau Jadi yang mau bertanya nanti ini dulu ya, klik yang lambaikan tangan itu jadi biar saya ini dulu. Klik lambaikan tangan nanti jadi saya bisa mulai nanya gitu. Silakan, ada yang mau nanya dulu? Awaludin, Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Oke, Mas Awaludin, ya boleh. Ini, Ustaz, pernah dengar hadis itu tentang ketika Rasulullah ditanya, Ustaz, oleh orang Quraisy kalau nggak salah ya, Ustaz ya. Dia dari mana entah gitu. Man anta siapa kamu gitu ya. Ketika ditanya Rasulullah min aina anta gitu ya. Rasulullah menjawab ana minal ma gitu. Saya dari air gitu. Itu apa bagian dari balago juga, Ustaz? Kalau untuk hadis itu. Bisa dikatakan bahasa balago gitu ya. Atau kiasan aja gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Iya, Bapak. Dalam hadis itu ya, jadi ana minal ma, yang dimaksud itu kan adalah saya ini berasal dari air. Maksudnya air di situ adalah air mani. Tapi ini bukan bagian dari tasbih, Pak. Tapi ini bagian dari majas mursal nanti yang insya Allah akan kita yang akan kita pelajari berikutnya. Jadi yang disebutkan itu adalah air, tapi yang dimaksud adalah sperma gitu. Jadi nanti itu Pak Awaludin itu masuknya sepemahaman saya itu dalam kajian ilmu balago iya, tapi nanti pada pembahasan majas mursal. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya meronimi. Saya Ustaz. Ya Bapak, silakan. Baik, Ustaz. Saya sekedar usul, Ustaz. Nanti Ya, mohon materi ini kan kita udah dapat nih. Ya. Mohon bisa nggak nazomnya itu yang pertama dikasih harokat.
Mm-mm. Yang kedua dikasih terjemah. Jadi Oh gitu ya Pak ya. biar itu aja usul. Nanti mungkin Ya. yang sekarang kita udah dikirim ya bagus. Cuman kan ketika belum ada harokatnya takut salah bacanya, apalagi belum ada terjemah takut salah. Ya. Itu aja Ustaz, Guru. Oke Bapak, Insya Allah. Ya, apa namanya? Ya, terima kasih usulannya. Ya nanti mungkin bisa diharokatin dan atau alternatif lain kan ini ada rekamannya ya Bapak. Nanti mungkin bisa juga melihat atau meminta ke panitia untuk dibagi itunya apa namanya rekamannya. Tadi kan pas ini saya sebutin juga tuh setiap ada nadomanya saya bacakan ya Bapak ya. Faslun wahisyani wa gitu. Kalau dilihat mungkin kan nggak ada harokatnya, tapi kan kalau dilihat rekam ya insya Allah nanti ya Pak. Ada lagi yang lain, kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Ustaz. Sebelum kita rehat. Mas Bawaludin, Pak Bawaludin boleh? Terima kasih Ustaz. Dalam surat Al-Lahab itu ayat pertama itu termasuk majas apa ya? Tabat yada abi lahabi watab. Itu majas apa? Gimana penjelasannya Ustaz? Yang mana? Yang mananya? Yada abi. Kenapa bukan langsung Abu Lahabnya? Kenapa disebut tangan di situ? Tabat yada. Nah. Oke. Biar kita nggak ini, kita lihat ini ya. Tafsirnya apa namanya? Syekh Thohir Ibnu Asyur. Yeah. Dalam biasanya ini yang diantara ulama yang apa? Diantara ulama yang menerapkan balaghah dalam tafsirnya itu adalah Syekh Thohir Ibnu Asyur. Beliau itu ulama Tunisia, ya, ulama Tunisia. Sebentar. Al-Masad. Nah, di sini ya. Nah, daripada saya ngarang, kita baca ini ya, Pak. Kita baca tafsirnya. Saya juga bukan ahli tafsir, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Tabat itu kita ini baca. Nah, kadang kalau buat penerapan begini, kita perlu, apalagi ini Al-Quran ya, saya nggak berani ngarang. Jadi, wa jumlatu wa tabba, tabat jada abi lahabin, itu adalah, idza kana isnadut tabat ilal yadaini, li'annahuma alatul adza birromyi bil hijarah. Tabba kama fi khobar tariqil muharibi fa'ida ad-du'a ala jami'ihi igladun lahu fi syatam wa taqri wa tufidu bidzalika ta'kidan li jumlati tabbat li annaha bima'naha wa innama ikhtalafa bil kulliyah wal juz'iyah wa dzalika al ikhtilafuna huwa muqtada'at fiha. Sebentar Bapak. Ini perlu ya mungkin ini dulu ya Pak, sambil saya jalan yang bisa yang lain dulu. Ini sambil saya baca, saya pahamin dulu ya Pak. Iya, Maaf, ya. belum langsung bisa menjawab. Mungkin tadi Mas Hasbi kayaknya mau nanya ya. Pertama nyala ini tadi dari lebih awal. Iya, mau nanya nggak? Halo? Mas Hasbi. Sebentar ya Mas, siapa nih Dadan ya? Ya. Tadi Mas Hasbi kayaknya paling pertama kami.
mau nanya, Mas. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Mas Hasbi. Baik. Tadi terkait wajhu syabah ya. Iya. Wajhu syabah itu kan ada terbagi 3. Ya, Ada wahid, ada murakkab, ada muta'addid. ya, Nah, yang saya pahami kan yang muta'addid itu wajhu syabahnya ada 2, betul. yaitu keindahan sama apa satunya tadi. Nah, sedangkan yang contoh wahid itu kan ketika dimaknai ternyata juga ada 2, yaitu menutupi dan memperindah. Ya, ya, ya. Menutupi dan memperindah. Apakah itu muta'addid atau wahid gitu? Yang itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, dari segi murakkabnya itu, murakkab itu kan mengidentifikasi murakkabnya bagaimana? Kan seperti pendeta Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa kitab yang sangat banyak. Sisi murakkabnya itu dari segi apa gitu? Apakah murakkab itu kan diartikan di apa Sisi artinya apa? majmuk ya? Sisi murakkabnya itu untuk mengidentifikasi murakkab. Oke. Nah, jadi kan kenapa enggak wahid atau muta'addid saja? Seandainya murakkab itu dimaknai dengan majmuk. Seandainya, apakah memang murakkab itu bagaimana cara membedakannya? Dari sisi apa disebut murakkabnya? Nah, itu aja Ustaz, 2 pertanyaan. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Oke, saya coba ini ya. Mungkin di close dulu ininya. Oke, tadi apa namanya? Tabat ini tabun. Nah, tadi Bapak siapa ya tadi, Pak? Ludin. Hah? Pak Bawaludin tadi. Pak Bawaludin ya. Di sini disebutkan bahwa tabba itu asal maknanya adalah kerugian, kerusakan. Nah, wal kalam du'aun wa tafri'un li Abi Lahab dafa'allahu bihi an nabihi bimithlil ladzi syatama bihi Abu Lahab Muhammadan jazaan wifaqon wa isnadut tab ilal yadaini. Jadi apa namanya, di sini emang terjadi majas gitu kan, kerusakan bagi kedua tangan Abu Lahab. Majasnya di sini. Jadi yang diucapkan itu adalah kedua tangan, tapi yang dimaksud adalah ya Abu Lahabnya sendiri. Kan bukan tangannya doang yang hancur gitu kan. Kalau tangannya doang yang hancur kan ini. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kul. Itu majas mursal nanti yang akan kita bahas selanjutnya, Bapak Bawaludin. Itu yang saya pahami. Jadi yang diucapkan atau yang dikatakan adalah kedua tangan, tapi yang dimaksud itu adalah ya orangnya gitu. Bukan tangannya aja. Itu namanya majas mursal. Alaqohnya adalah itlaqil juz, sebagian dari tubuh itu adalah tangan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itu namanya majas mursal. Yang alaqohnya itu atau relasi maknanya bukan penyerupaan, sebagaimana nanti sebagaimana tadi yang kita sudah bahas itu tasbih dan isti'aroh nanti ada seperti itu. Nah, tadi Mas Hasbi ya, Mas Hasbi itu iya ya, saya pikir-pikir lagi itu yang hunna libasul lakum, ternyata saya keliru memberikan contoh. Yang contoh yang wahid itu ya Zaidun ka'asadin fi syaja'ah. Itu saya sebenarnya kan nggak ada tuh ya wajhu syabahnya, itu nggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu ini nalar saya aja. Jadi semakin banyak kita ini apa namanya berinteraksi dengan
manusia, jadi atau semakin banyak kita berinteraksi dengan masyarakat dan pengalaman, nah mungkin wajah sabah itu bisa tumbuh lebih dari satu gitu. Di Al-Qur'annya kan sebenarnya nggak ada wajah sabahnya Mas Hasbi, tapi saya sebutin 2 itu. Ternyata apa namanya, kalau 2 ya masuknya muta'addid, ya benar juga. Tapi kan kalau misalnya ngasihnya, jadi perspektif seperti itu tuh apa namanya, tergantung yang memanai gitu. Kalau orang nemunya pakaian cuma 1, ya berarti wahid. Berarti kalau menemukan lebih dari 1 itu muta'addid. Sebenarnya nggak pakemnya nggak statis gitu. Jadi bisa itu berdasarkan ini aja, berdasarkan pengembangan kita gitu. Terus yang tadi kedua, pertanyaannya terputus-putus. Mas Masrur, barangkali ini tadi apa ya pertanyaan kedua? Itu standar murokab Salah. ya, begitu sih tadi yang Ini saya. Ya gimana Mas Hasbi? Ini Ustaz, yang saya mau mencoba itu kalimat mana yang menunjukkan murakkab bahwa itu wajhu syabahnya murakkab gitu Ustaz. Wajhu syabahnya murakkab, kalau misalnya dikaitkan dengan ilmu nahwu kan gulamu Zaidin. Itu kan kata majmuk, 2 kata yang digabung menjadi 1. Sedangkan dalam ilmu balaghah ini syabah yang seperti apa yang disebut murakkab, kata yang seperti apa gitu. Sedangkan kan dari contoh tadi kayaknya mirip-mirip ada 4 rukun itu aja. Tapi yang ingin kita ketahui itu murakkabnya itu di kalimat yang mana yang menunjukkan bahwa itu wajhu syabahnya murakkab. Ya, ini kebetulan pertama contohnya langsung dari Al-Jauharul Maknun. Nah, murakkab itu kan apa namanya, majemuk ya. Majemuk itu nggak tunggal. Nggak tunggal. Nah ini ketidakmanfaatan benda yang dibawa ini kan apa namanya, lebih dari 1 gitu. Lebih dari 1 tapi dia nggak bisa terputus satu-satu. Kalau muta'addid ini kan misalnya 1 aja nih dihilangkan ininya kamalus syaraf itu bisa. Tapi kalau misalnya ini, kalau yang murakkab ini dia 1 kesatuan. Maksudnya kalau yang dibawa ini hilang, ketidakmanfaatan benda, itu orang nggak akan apa namanya, paham. Nah, jadi kalau majemuk itu maksudnya adalah 1 kesatuan yang lebih 1 kalimat ya. Kalimat ini kan tentunya terdiri atas beberapa kata gitu kan. Nah, ini nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa bendanya ketidakmanfaatannya dihilangin, terus benda yang dibawa aja, atau yang dibawa aja terus ketidakmanfaatan bendanya dihilangkan. Nah, ketidakmanfaatan benda juga itu kan murakkab, itu idofi. Ya paham. Itu Mas Hasbi. Mungkin yang pertanyaan lewat buka mic kita tutup dulu karena ada beberapa pertanyaan dari chat yang belum dijawab ya. Dan mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan lagi kita masih bisa lanjut di sesi kedua. Ini pertanyaan pertama dari saya nggak tahu ini ibu atau bapak ya, Dasmarianti. Mohon maaf kalau ada ini. Dan mau tanya Ustadz, apakah dalam satu tasbih itu bisa tidak dilengkapi dengan wajhu syabah? Maksudnya mungkin tidak ada wajhu syabahnya gitu. Tapi itu 1. Kemudian saya masih jawab dulu Mas Masrur. Oke. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Dasmarianti. Ya. Bisa nggak unsur tasbih itu dihilangkan? Yang 4 itu dihilangkan salah satunya. Misalnya wajah tasbihnya gitu kan, wajah syabahnya. Itu bisa. Nah, itu malah yang lebih bagus gitu ya. Dalam tadi yang saya contohkan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu hunna libasul lakum, itu kan nggak ada wajah syabahnya. Wajah syabahnya itu hasil penalaran. Hasil penalaran pasangan kita itu bagaikan pakaian gitu. Pakaian itu fungsinya kan menutupi tubuh. Nah, begitu juga antar pasangan sesama suami istri itu ya nggak boleh
saling membuka keburukan satu sama lain. Selagi marah-marahnya kita sama pasangan, ya jangan jelek-jelekan pasangan kita di depan orang lain gitu. Kecuali ada masalah dan memang harus curhat sama orang lain untuk islah gitu ya, untuk mencari solusi, tapi bukan untuk menjelek-jelekan. Nah, itu kan wajah sabahnya terlihat di situ. Jadi menutupi, fungsinya menutupi. Begitu, Ibu Dasma Rianti. Ya, Mas Masrur. Oke, pertanyaan kedua dari Mas Haidar Mukaddam. Saya masih susah membedakan antara wajib syibih wahid, murakab, dan muta'adid. Mungkin ini aja, Ustaz Haris, Ustaz Tahong di highlight atau di review gitu dikit. Bedanya mudah apa gitu bedanya. Oke. Nah, kita lihat lagi ke ininya, salindia atau slide-nya. Nah, ini kalau sebenarnya ini nggak ada wajah sabahnya. Tadi wajah sabahnya, makanya masih ditanyakan Mas Hasbi ya. Mungkin biar lebih jelas ya, itu yang contoh Zaidun, Ka'asadin, Fis Saja'ah, biar lebih mudah ya. Ditampilkan dulu ininya. Jadi ini Fis Saja'ah itu kan cuma satu ya. Tunggal, wahid. Lawannya wahid itu muta'adid. Jadi berbilang itu lebih dari satu. Contohnya yang mana? Ini dua. Ya, dua. Satu husni tol'ah, satu keindahan, terus kamalus syaraf, kesempurnaan. Dua. Berarti kan lebih dari satu. Muta'adid itu lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Tapi ini seandainya dipotong, dihilangkan, ya cukup satu aja. Tapi tadi kembalinya ke wahid. Nah, beda dengan murakab. Seperti pertanyaan tadi Mas Hasbi gitu kan. Kalau murakab ini nggak bisa dipotong-potong. Ketidakmanfaatan gitu. Maksudnya ketidakmanfaatan apa? Gitu. Jadi Taurat itu kan bagaikan bendanya. Asfaro, buku-buku yang ditaruh di atas keledai. Taurat sama asfar ini sama-sama setara sifatnya. Jadi keledainya siapa? Keledainya orang-orang yang membaca kitab Taurat, orang-orang yang membaca kitab Taurat gitu. Nah, kalau itu membaca, kalau himar yahmil, membacanya ini kan ya yahmilu itu kan membawa dengan berat gitu kan. Nah, orang-orang Yahudi juga kan orang-orang ahlul kitab sudah membaca dengan jeripayah gitu, dengan pemahaman yang bagus tapi nggak mau menerapkan. Nah, itu ketidakmanfaatan benda yang dibawa ini nggak bisa dipotong-potong. Nggak bisa benda yang dibawa aja, terus ketidakmanfaatannya dipotong, terusnya ketidakmanfaatan aja, benda yang dibawa itu dipotong, dan seterusnya. Gitu. Ya, mungkin untuk pertanyaan dari Mbak Nur Izzah atau Bu Nur Izzah ini ya, saya mungkin diulang lagi penjelasan tentang dilala wad'iyah. Tolong dan nazomnya dibaca lagi dan diterjemahkan. Ini di sini atau nanti di sesi berikutnya aja, Ustaz Haris? Apakah Mas Tiko? Ini yang ini. Diulang lagi penjelasan tentang dilala al-wad'iyah. Tolong nazomnya dibaca lagi dan terjemahkan. Oke. Ya, satu lagi mungkin. Nanti yang pertanyaan terakhir tentang majaz mursal itu kita di sesi berikutnya saja. Tadi, nah ini ya. Wal qasdu bid dilalatil wad'iyah alal as-sahil famulal haithiyah. Aksamuha salah satu nunil tizamun ammas sabiqoh fahyal haqiqah laysa fil bayani bahsun laha wa aksuhal aqliyatani. Nah, tadi dilalah wad'iyah intinya adalah sesuatu. Dilalah wad'iyah itu bahasa. Bahasa ini memiliki makna. Makna itu tergantung dari kesepakatan yang menggunakan, gitu ya. Jadi bukan dari
dari wad'iyah itu artinya sesuatu yang menetapkan, sesuatu yang membuat konvensi, kesepakatan. Nah, misalnya gini, misalnya sangu, kebetulan saya hanya menguasai ini ya, bahasa Jawa dan bahasa Sunda, saya contohin yang saya paham. Sangu itu kalau dalam bahasa Indonesia kan ini ya bekal, gitu kan, bekal. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, sangu itu nasi, artinya gitu. Nah, apa namanya? Nasi menurut sangu menurut orang Sunda dilalah wad'iyahnya apa? Ya nasi. Sangu itu ya nasi gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia sangu itu bekal gitu kan. Nah, sangu itu bagi orang Sunda kan nasi. Nah, nasi itu terdiri dari berbagai hal. Nah, nasi itu adalah ini ya, sesuatu hal yang dimakan gitu kan, diolah dari beras gitu, diolah dari beras dan seterusnya, terus bisa dimakan gitu, warnanya putih misalnya. Nah, terus bagian-bagian dari tadomunnya itu bagian dari nasi itu kan sebelum jadi nasi itu ada berasnya, padi gitu ya, padi itu tadomunnya. Jadi sebelum jadi nasi ini ada tadomun, ada bagian-bagian yang mana ada proses sampai jadi nasi. Iltizam apa? Iltizam itu sesuatu yang melengkapi gitu. Biasanya kalau orang Indonesia kalau makan nasi ya harus ada lauknya, gitu kan. Jarang orang yang makan nasinya aja gitu. Nah, itu iltizamnya. Tadi contoh ini ya, mutobako, tadomun, dan iltizam yang ada di sini ya sholat itu. Sembayang, itu mungkin Mas Masrur. Mungkin pertanyaan untuk Bu Nur Iza. Ini sebenarnya dalam sebuah tasbih, apakah mesti keempat rukun tasbih disebutkan dari Mas Dadan ini? Sebenarnya tadi salah satunya udah dijawab ya, yang soal wajhu syabah itu kan wabalah ketika wajhu syabahnya begitu ya Ustadz ya, wajhu syabahnya itu justru tidak terlihat, itu malah lebih fasohah kan, lebih. Iya. Nah itu sih. Nilai sastranya lebih tinggi. Sastranya lebih tinggi gitu. Jadi, jadi ini persoalannya bukan mesti dan tidak mesti, tapi unsur itu adalah unsur yang, dan kalaupun hilang itu justru malah bisa meningkatkan ininya nilai kesastraan bahasanya. Kira-kira gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang lain nanti bisa dilanjut dan bisa ditanyakan lagi di sesi kedua karena ini baru setengah jalan ya materinya gitu. Dan saya kira ini udah selesai untuk sesi pertama. Nanti kita masuk lagi, kita mulai lagi jam 10 ya. Nanti mungkin pada Bapak Ibu, saudara-saudari bisa masuk sudah mulai dari jam ya 9.45 atau 9.50. Kira-kira gitu. Dan sekarang kita break dulu setengah jam. Saya kira gitu ya. Terima kasih kepada Ustadz Ahong dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua. Kita ketemu lagi jam 10 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.